Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa kali ya review CPU cooler di tahun ini? Bentar, lupa sih. Jelasnya udah lama banget nggak coba CPU cooler yang ukuran mini dengan kipas hanya 90 mm. Nah, pas banget nih, saya kedatangan produk terbaru dari Thermalright yang berkata kecil tapi punya performa yang cukup oke dengan tampilan yang kece. Sebelum dilanjutkan, seperti biasa jangan lupa support channel ini biar terbang tinggi banget pokoknya, biar saya nggak ingat lagi dengan apa yang pernah terjadi. Caranya tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya. Jujur ini kali pertama saya cobain CPU cooler besutan Thermalright ya, dan kali pertama langsung dapet yang mini-mini, bukan Metro Mini. Yap, kita bakal bahas Thermalright Peerless Assassin 90 SE dengan harga barunya di angka Rp378.000. Garansi resminya kalau nggak salah 1 tahun sih ya. Dan versi ini sebenarnya ada 3 pilihan warna nih, standar yang bakal kita bahas, Black Edition, dan White Edition. Aduh, ada yang putih sih ya. Kenapa nggak yang putih? Dimensi CPU cooler ini tergolong mini ya, karena tingginya hanya 110 mm dengan lebar hanya 94 mm dan berjenis dual tower. Nanti bisa dilihat pas unboxing. Untuk masalah kompatibilitasnya, CPU cooler ini bisa dipasang di prosesor Intel dengan soket LGA 115X, 1200, 1700 dan soket terbaru dari Intel yaitu 1851. Sedangkan untuk AMD sendiri hanya 2 soket saja nih, yaitu AM4 dan AM5 atau AM5. Oke, lanjut kita lihat produknya terlebih dahulu. Dusnya kecil dengan informasi di bagian depan yang cukup lengkap. Tampang CPU coolernya kelihatan banget. Nah, pada bagian samping bisa dilihat spek heatsink sama fan-nya, yang mana ukuran fan ini yang dipakai adalah 92 mm. Kecepatan putar maksimal 2200 rpm. Detailnya bisa dilihat sendiri ya. Di bagian belakang ada informasi lagi nih mengenai beberapa kelebihan dari CPU cooler satu ini. Salah satunya CPU cooler ini udah pakai AGHP head pipe Gen 4. Sama dikasih lihat juga jenis soket yang disupport. Sekarang kita buka dan lihat paket penjualannya. Pertama dapat bungkusan yang isinya semua perlengkapan pemasangan CPU cooler. Kita keluar ini, dan ini ada back panel khusus soket Intel LGA 115X sama 1700 berbahan hard plastik. Terus ada bungkusan yang isinya 3 macam baut dan juga spacer nih. Nah, yang pink ini khusus AMD ya, buat soket AM4 dan AM5. Yang biru buat LGA 1700 dan yang hitam ini buat LGA 115X sama 1200. Tapi yang hitam nggak ada bautnya nih. Kemungkinan bisa dipakai juga yang 1700 kalau memang nggak ada ya. Lanjut ada 2 klip besi buat pemasangan fan ke heatsink dan dapat 2 bracket buat instalasinya. Satu lagi nih, dapat pasta yang mungkin bisa dipakai 2 kali kalau lihat ukurannya. Dan selain peralatan pendukung pemasangan, dapat buku panduan instalasi dalam 2 bahasa. Bahasa Cina sama bahasa Inggris maksudnya. Dan cukup jelas panduan instalasinya. Untuk heatsink ini dilapisin 2 busa pelindung dan dibungkus plastik biasa. Bentar, kita keluarin dulu nih. Coba lihat ini, imut-imut banget fan-nya. Kecil-kecil gini bisa menyemburkan udara dengan kecepatan maksimal 2200 rpm. Dan ini pakai bearing jenis SFDB bearing ya. Untuk bagian sisi fan-nya udah dikasih rubber biar kata tipis. Nggak cuma di belakang doang sih ya, di depannya juga dikasih. Dan untuk power fan-nya pakai 4 pin PWM. Nah, beginilah tampang imut-imut heatsink dari Thermalright Peerless Assassin 90 SE. Di bagian sirip-siripnya nggak halus-halus banget sih ya, sesuai harga juga. Terus di bagian atasnya ini dikasih cat hitam dop dengan tulisan Thermalright. Sama bentukannya nggak polos-polos banget, jadi kelihatan lebih gahar nih kalau dilihat dari atas gini. Setiap towernya ini ada 4 pipa berdiameter 6 mm dan bagian copper base-nya ini pakai C110 pure copper nickel plated. Nah, ini saya kasih lihat gimana cara pasang fan-nya ya. Kalian posisikan kipas di tengahnya dan jangan lupa kaitkan terlebih dahulu 2 klip pengunci ke kipasnya. Celupin, masukin dan tinggal dikunci ke heatsinknya. Dan jujur ini klipnya keras banget. Mungkin karena ukurannya pendek ya. Kalau yang panjang atau standar itu nggak sekeras ini.
Dan beginilah jadinya ketika udah terpasang. Oke, langsung kita coba di PC berbasis Intel Core i5 10400F dengan soket LGA 1200. PC yang dipakai ini PC adik saya ya, karena sekalian buat tahu perbedaan kemampuan dibandingkan dengan CPU cooler yang ukurannya lebih gede. Dengan jumlah heat pump yang sama, terus di rentang harga yang mirip-mirip. Mahalan dikit yang adik saya pakai sekarang. Lanjut kita pasang black pit terlebih dahulu nih. Dan kebetulan banget lubangnya pas, jadi nggak perlu diatur lagi dudukannya. Nah ini mesti copot dulu ya stiker putihnya, biar back panelnya nempel di motherboard. Lanjut buka bungkusan spacer warna hitam, terus tancepin aja ke back panelnya. Untuk baut atau sekrupnya sendiri ini ngambil dari LGA 1700 ya, karena dibungkusnya nggak dikasih. Pasang bracket dengan posisi baut itu di bagian lubang bawah ya, dan tinggal kalian kencangkan. Sedangkan bracket keduanya posisi bautnya di lubang pertama. Bisa dilihat ada dua dudukan atau dua lubang ya di bracketnya. Begitupun juga dengan baut yang satunya lagi. Dan kalau udah yakin silakan kalian kencangkan. Oke, lanjut pemasangan pasta secukupnya. Jangan lupa lepas terlebih dahulu plastik yang nempel di bagian copper base nya ini ya. Dan langkah berikutnya pasang heatsink dengan posisi pengunci baik kanan dan kiri itu nancep di bracketnya. Kalau udah ya tinggal kencangkan. Buat pemasangan kipas, nah ini klipnya masukin dulu ya. Baru deh masukin di tengahnya dan pasang klipnya. Terakhir baru pasang power 4 pinnya ke motherboard. Biar kata kecil setelah posisi dipasang masih enak juga nih dilihat. Gak kelihatan imut-imut banget, rada gahar dikit sih. Mungkin faktor penggunaan dual tower ya. Dan satu hal yang saya suka, heatsinknya ini dibuat pas ya, nggak nabrak sama RAM atau nutupin RAM. Sekarang saya siksa prosesornya pakai aplikasi AIDA 64 selama kurang lebih 10 menit. Hasilnya suhu prosesor mentok di angka 71 derajat Celcius. Dengan putaran kipasnya atau fan-nya itu udah muter paling maksimal di angka 2200 rpm lebih. Bisa kalian lihat hasil ini lebih baik ketimbang CPU cooler yang adik saya pakai sebelumnya. Sedangkan waktu benchmark aplikasi Cinebench R23 ternyata suhunya malah lebih adem nih dibandingkan AIDA 64. Suhunya mentok di angka 69 derajat Celcius. Lagi-lagi lebih adem juga nih kalau dibandingkan CPU cooler yang punya adik saya sebelumnya. Nah gimana coba kalau dilihat dua perbandingan video tadi, kemampuan CPU cooler satu ini lebih baik ketimbang CPU cooler yang ukurannya lebih gede dengan harga yang sedikit lebih mahal. Selama pengujian CPU cooler ini, biarpun putaran kipasnya di angka 2200 rpm, fan-nya tergolong silent ya, nggak berisik, biar kata ukuran fan-nya kecil. Tapi mohon maaf saya nggak bisa kasih sampel suara fan-nya karena keterbatasan alat rekodnya. So bagi kalian yang pengen ganti stok cooler tapi khawatir nggak pas di casingnya atau kepentok sama penutup casingnya, nah CPU cooler dari Thermalright ini bisa jadi pilihan paling oke. Apalagi harganya tergolong kiri-huri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CPU cooler dari Thermalright Peerless Assassin 90 SE. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di Angka Channel.